Kita mulai dari rekap IHSG selama sepekan ini ditutup juga di akhir pekan dengan kondisi penguatan dan komparasi net buy asing dan net sell asing yang sebenarnya tipis-tipis hampir sama yang in dan yang out begitu ya. Ini apa nih yang bisa kita lihat dari perjalanan indeks di pekan ini? Ya mungkin memang di pekan sebelumnya kan IHSG itu sudah mencapai level support yang mungkin dapat dibilang terendah juga ya. Akhirnya ternyata setelah itu berhasil pullback karena memang banyak sentimen di pekan ini terutama dari dalam negeri ya kita ketahui. Meskipun tadi hari ini ada cadangan devisa kita yang turun tapi sebenarnya masih di angka yang cukup tinggi ya. Apalagi kan alasannya adalah untuk menjaga stabilitas rupiah dan itu memang terbukti. Rupiah di sepekan ini juga mencatatkan kenaikan atau penguatan hingga nyaris 2% ya. Kemudian saya melihat kan sebenarnya di bulan Maret ini sentimennya selain dari data-data ekonomi yang sudah rilis di pekan ini, juga di bulan ini adalah ramai RUPS Maria itu yang perlu dicatat ya. Dimana dari sektor perbankan, komoditas gitu, nanti di bulan ini akan ramai sekali RUPS dan dimana di dalam RUPS itu nantinya akan diumumkan dividen, kemudian ada aksi korporasi lainnya buyback. Jadi di sini tuh sudah menimbulkan rasa optimisme terhadap para investor. Kemudian selain itu ditambah lagi sentimen-sentimen dari JP Morgan ya. Nah, di mana salah satunya para analis JP Morgan ini menaikkan rating beberapa saham perbankan, ada BRI, BNI, kemudian Mandiri. Salah satunya juga di teknologi ada Gotoh. Ya dinaikkan dari netral menjadi overweight. Makanya kalau mungkin Mari dan teman-teman perhatikan saham Gotoh dalam sepekan ini naiknya luar biasa. Bahkan diperkirakan nanti di pekan depan akan tembus di atas level 90. Oh oke, berarti akan ada optimisme atau penguatan lanjutan sampai dengan pekan depan begitu ya Susi ya. Ini kalau tadi kan beberapa sentimennya dari luar, dari JP Morgan, kemudian walaupun kita tahu ada Trump effect begitu ya, kemarin sempat soal tarif sudah sempat diomongin dan market sudah merespon, ditarik lagi dan ternyata karena market udah terlanjur merespon akhirnya juga bikin kondisi makin bergejolak juga. Nah ini akan seperti apa nih kelanjutannya? Ya mungkin waktu kemarin Trump efek lagi naikin tarif, kemudian pas ditetapinnya di tanggal 4 Maret memang sebenarnya kondisinya tidak cukup baik ya. Tapi satu sisi kemudian para investor ini berpikir, karena kalau Mari perhatikan setelah sudah berlaku tarif itu ya di tanggal tersebut, Dow Jones atau Wall Street itu ada S&P 500, ada Nasdaq itu justru makin anjlok. Drop, yes. Iya. Dan berbalik ternyata IHSG kita malah makin menguat gitu. Mungkin salah satu sisinya gini, kalau misalkan Trump ini menaikkan tarif ya Maria, ini kan tarifnya kan di angka yang cukup tinggi gitu. Bahkan juga kalau kita lihat Kanada juga sudah merespon yang cukup negatif gitu. Jadi kan kalau misalkan kenaikan tarif ini kan dapat menimbulkan harga-harga naik. Ya, ketika harga-harga naik yang dipertanyakan nantinya sebenarnya ini bukan menjadi bumerang bagi Kanada, Meksiko dan China, ini juga bisa menjadi bumerang untuk Amerika Serikat. Jadi di sini justru investor melihat dampak ini bukan dampak yang cukup baik. Ini bisa menimbulkan stagflasi untuk Amerika Serikat. Sehingga investor karena ada ketakutan hal tersebut mencarilah mana nih ya pasar yang lagi murah. Nah, IHSG justru valuasinya kan ketika IHSG kemarin balik di level 6.200 bahkan ya, itu kan valuasi IHSG itu sudah semakin murah. Kemudian ditambah lagi sentimen-sentimen bulan ini yang cukup banyak dari dalam negeri, sehingga ya investor asing mulai balik lagi perlahan-perlahan, ditambah juga optimisme dari para pelaku pasar di domestik. Oke, kalau dari domestik tadi sudah dikasih tahu sentimennya dan bagaimana kondisi dari global begitu ya, domestik ini ada semacam sinergitas gitu ya antara pemerintah dan juga konglomerat di Indonesia begitu ya, dengan kolaborasi mungkin yang bikin kemudian pasar makin percaya diri begitu ya. Seperti apa nih Susi Anda melihatnya? Ya kemarin kan Pak Presiden Prabowo mengadakan pertemuan dengan konglomerat yang membahas tentang makan bergizi gratis. Berarti kan di sini memang para konglomerat saja mendukung kebijakan dari Presiden. Kemudian ditambah lagi ada Danantara yang dimana kan ini kan efeknya jangka panjang juga baik sebenarnya untuk Indonesia ya. Karena untuk mencapai target ekonomi 8% itu ya nggak cukup hanya dengan dari pajak, dividen, royalti itu menurut saya nggak cukup gitu. Ya salah satunya ya dengan adanya Danantara ini. Karena kan nanti Danantara kan investasinya kan bahkan merambah ke banyak sektor. Nah dari situlah nanti perekonomian kita bisa tumbuh perlahan-perlahan dan menuju target 8%. Jadi menurut saya dengan ada optimisme konglomerat, tentu saja investor, kita sebagai investor kecil, investor retail ya tentu saja kenapa tidak trust gitu. Istilahnya kalau nomor saja trust, kenapa kita tidak trust gitu. Yang punya big money atau yang punya
apa namanya yang mampu menggerakkan perekonomian dan mensupport perekonomian pun juga sudah trust terhadap pemerintah. Kenapa kemudian kita yang retail tidak follow the trend yang sekarang begitu ya. Nah, untuk sektor ini akan seperti apa yang piawai dan cantik sekali hari ini teknologi dengan 5% begitu ya. Dan apakah ini akan berlanjut? Kemarin kita sempat bahas juga teknologi naik tapi hanya satu emiten saja sebenarnya yang mengerek kenaikannya, DCI saja. Tapi kalau kita lihat ini agak panjang ternyata beberapa kali peningkatannya atau kenaikannya ini akan seperti apa sektor ini dan saham-saham di dalamnya, Susi? Ya sebenarnya kalau di saham-saham teknologi itu menurut saya lebih naiknya sebenarnya bukan karena dari sisi dampak data-data ekonomi ya, tapi lebih ke aksi korporasi yang ada di dalam-dalamnya. Salah satunya kan contoh lah DCI. Ini DCI ini dalam sepanjang tahun 2025 saja naiknya sudah 270% gitu ya. Kalau kita lihat kan saham DCI Indonesia ini memang kita ketahui kemarin baru saja merencanakan aksi stock split ya, SS, kemudian ditambah lagi dia juga memang ada pembangunan data center di Surabaya. Itu kan tentu saja nanti bisa menjadi kontribusi besar untuk pendapatan perseroan. Ditambah lagi habis DCI Indonesia, kemudian ditambah lagi juga ada Gotoh. Yang terbaru kan di hari kemarin itu JP Morgan ternyata menaikkan rating ya dari network menjadi overweight. Kemudian juga kalau saya lihat tadi memang secara kinerja ya untuk yang Gotoh sendiri, di mana memang Gotoh diprediksi berhasil menekan biaya insentif. Jadi nanti mungkin ini akan berdampak pada hasil kinerja keuangan kuartal 4. Yang dimana diprediksi mungkin Gotoh bisa mencatatkan kinerja yang lebih baik. Kemudian ditambah lagi kalau kita lihat monetasi dari ekosistem di Gojek ini sekarang sudah bagus loh. Dari Gojek, Tokopedia dan juga Gotoh Financial. Jadi menurut saya ini dampaknya nanti akan kinerja keuangan sehingga pasar sudah mulai optimis akhirnya merambah juga ke saham-saham teknologi lainnya yang memang ada aksi korporasi lainnya, juga ada WiFi yang baru saja Hashim masuk. Jadi menurut saya memang sentimennya banyak di saham-saham teknologi. Oke, yang kedua ada bahan baku. Ini juga menjadi yang cukup kuat gitu ya, mengalami kenaikan di perdagangan hari ini. Ya kalau kita lihat untuk bahan baku ya memang terdampak juga ya. Jadi kan kita kan ketahui kan sekarang kita bulan Ramadan nih Maria ya. Tentu saja memang banyak sektor pastinya yang akan terdampak juga. Jadi kan kita ketahui Ramadan kan biasanya pasti tingkat inflasinya juga akan lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Karena di mana tingkat konsumsi masyarakat bisa lebih tinggi karena dapat THR gitu ya, jadi menghabiskan di konsumsi, kemudian menghabiskan di retail juga untuk pembelian kebutuhan Ramadan dan Lebaran. Jadi menurut saya sebenarnya bukan hanya bahan baku saja, tapi memang semua sektor termasuk banking juga harusnya terdampak di bulan ini karena ya memang momen ini momen yang cukup baik. Selain dari momen Ramadan, banyak sekali RUPS dan juga aksi-aksi korporasi yang memang sudah disahkan nantinya dalam RUPS tersebut. Jadi menurut saya sentimennya banyak sekali di bulan ini.